Maju berkembang guru, pendidikan agama Islam. Maju berkembang guru, pendidikan agama Islam. Guru mengabdi, guru PAI, demi putra putri Indonesia, ikhlas mengabdi demi bangsa. Kembangkanlah mutu pendidikan, pendidikan agama Islam. Majulah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati M. Nento SPDI, guru di SMP Negeri 1 Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sekaligus sebagai mahasiswa PPG LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2022 batch 3. Pada kesempatan kali ini, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SMP Negeri 1 Kabila kelas 8H Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan materi pokok jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Berikut ujian kinerja saya. Putra putri Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali ya. Dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Budaya. Sebelumnya saya tanya, apa kabar dulu hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Coba siapa yang berani pimpin doa di depan? Coba Melisa maju pimpin doa di depan. Posisi kalau berdoa bagaimana? Siap. Iya. Teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Ya, kita sudah selesai berdoa. Jadi setelah berdoa, Ibu ambil absen dulu ya. Abdurrahman Renaldi, Alif Argamile, Fahri Rahman, Muhammad Ilham Kasim, Muhammad Fahrian Sanusi. Ya, sebelum kita masuk materi kita pada hari ini, siapa yang masih ingat materi pada minggu kemarin? Materi minggu kemarin apa? Ada yang masih ingat? Iya, jadi
Salat sunnah berjamaah dan Farid. munfarid. Iya. Kemudian materi kita pada hari ini yakni tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Ya. Jadi materi kita pada hari ini jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini, tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama, dengan membaca teks bacaan peserta didik mampu menjelaskan tata cara dan ketentuan dari sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah membaca teks, mengamati video pembelajaran, metode mind mapping dan penugasan, peserta didik dapat mempraktikkan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi dengan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Ya? Ya. Kita masuk pada materi pertama yakni tentang sujud syukur. Sudah pernah dengar apa itu sujud syukur? Belum? Belum. Ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari sujud syukur. Jadi sujud syukur bisa dilihat di slide ini. Sujud syukur artinya berterima kasih kepada Allah, ya, ketika kita terhindar dari bahaya dan kita memperoleh kenikmatan. Jadi ketika kita memperoleh kenikmatan atau kita terhindar dari bahaya, kita melakukan sujud syukur. Sujud syukur, ya. Jadi ungkapan syukur sering kali kita hanya dengan mengucapkan kata alhamdulillah. Akan tetapi sangat dianjurkan selain mengungkapkan kata alhamdulillah, itu kita juga harus melakukan sujud syukur. Ya, jadi selain mengungkapkan kalimat alhamdulillah, kita harus melakukan sujud syukur. Ya. Jadi ibu kasih contoh, misalnya kita mendapat hadiah, ya, mendapat hadiah, atau yang kemarin ada yang mendapat peringkat 1, peringkat 2, atau nilainya tinggi, itu selain mengucapkan kata alhamdulillah, kita dianjurkan untuk melakukan sujud syukur, melakukan sujud syukur, ya. Oke. Berikut sebab-sebab melakukan sujud syukur, ya. Jadi sebab-sebab melaksanakan sujud syukur itu yang pertama, mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat berupa apa? Siapa yang tahu? Bagaimana nikmat yang kalian dapat dan kalian melakukan sujud syukur? Misalnya mendapat rezeki yang melimpah, ya. Jadi ketika mendapatkan rezeki melimpah, kita dianjurkan untuk melakukan sujud syukur, ya. Kemudian apa lagi? Sebab-sebab dilakukan sujud syukur. Mendapat kabar yang menggembirakan. Kabar yang menggembirakan itu contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Contohnya seperti apa kabar menggembirakan? Mendapat kabar apa? Apa? Mendapat kabar apa misalnya? Iya, misalnya mendapatkan kabar bahwa putri naik kelas, ya, atau mendapatkan kabar misalnya yang berjauhan dengan orang tua, yang mendapat kabar bahwa orang tuanya akan tiba besok, ya. Jadi selain mengucapkan kalimat alhamdulillahirobbilalamin, kita juga dianjurkan untuk melakukan sujud syukur. Berikut, jadi ketika kita mendapat nikmat
di bandara. Nah, Ibu mau tanya dulu, kenapa dia melakukan sujud syukur di bandara? Mengapa dia melakukan sujud syukur di bandara? Karena iya, karena dia telah tiba dengan selamat di tanah air. Ya. Jadi dia bersyukur sudah melakukan ibadah haji dengan selamat dan dia juga tiba dengan selamat di tanah air. Makanya setibanya di bandara dia langsung melakukan sujud syukur. Itu contoh ya. Contoh dari sujud syukur. Berikut tata cara melakukan sujud syukur. Tata cara melakukan sujud syukur yang pastinya kalau kita melakukan sujud syukur yang pastinya yang pertama harus menghadap kiblat. Kemudian yang kedua ya, yang kedua kita niat untuk sujud syukur. Kemudian yang ketiga Sujud seperti sujud dalam salat yang membaca doa sebagai berikut. iya, jadi yang ketiga sujud seperti sujud dalam sholat. Sudah tahu sujud dalam sholat ya? Iya. Ya, jadi melakukan sujud seperti sujud dalam sholat dan ketika sujud membaca Subhanallahi walhamdulillah Wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, jadi ketika kita melakukan sujud syukur, doa atau bacaan yang kita baca adalah ini. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi itu bacaan yang dibaca ketika kita akan melakukan sujud syukur. Yang kedua sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Ada yang pernah dengar apa itu sujud sahwi? Tidak ada. Jadi sujud sahwi itu sujud yang dilakukan ketika kita lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Ya, misalnya jumlah rakaatnya kita lupa kalau sudah rakaat berapa yang kita laksanakan, maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Ya, jadi ketika kita lupa dengan rakaat sholat, kita lupa dengan gerakan sholat, maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Ya, oke. Berikut sebab-sebab dilakukannya sujud sahwi. Yang pertama, mengapa sujud sahwi dilakukan? Yang pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, atau dia lupa ruku, dia lupa iktidal, atau lupa sujud. Biasanya kalau sujud itu 2 kali ya. Biasanya kalau ada yang sudah lupa, pas dia sujud dia lupa ini sudah sujud kedua atau masih sujud pertama. Nah, ketika kita lupa, maka kita harus melakukan sujud sahwi. Yang kedua sebab dilakukan sujud sahwi, yang kedua lupa atau ragu jumlah rakaat. Iya, jumlah rakaat. Jadi ragu-ragu jumlah rakaat yang sudah kita lakukan ini sudah rakaat keberapa. Maka wajib kita melakukan sujud sahwi. Kemudian lupa membaca doa kunut bagi yang biasa kunut. Kalau doa kunut biasa dilakukan dibaca pada sholat apa? Iya, pada sholat subuh. Yang biasa melakukan kunut ketika dia lupa maka dia harus sujud sahwi. Tapi ada juga yang tidak biasa melakukan doa kunut, ya. Oke, yang keempat lupa tasyahud awal, ya. Jadi kalau lupa juga tasyahud awal, dia langsung tasyahud akhir, maka dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang kelima, kelebihan
4 rakaat sudah jadi 5. Ada yang 4 rakaat hanya jadi 3. Jadi ketika kurang atau lebih dalam jumlah rakaat, maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Ya. Berikut sujud tilawah. Yang ketiga, sujud tilawah. Ya. Nah, pengertian dari sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Ya. Baik itu ketika sholat atau di luar sholat. Ya. Jadi kalau kita mendengar ayat-ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud tilawah. Ya. Ini syarat sujud tilawah. Syarat melakukan sujud tilawah yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, harus ada kiblat. Yang ketiga, Menutup aurat. jadi kalau ketika kita melakukan sujud tilawah, kita harus menutup aurat. Ya. Oke. Berikut rukun dari sujud tilawah. Yang pertama, niat. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, Sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir. kemudian duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud. Kemudian yang kelima, Salam. Itu merupakan dari rukun sujud tilawah. Ya. Kemudian tata cara dari melakukan sujud tilawah. Tata cara melakukan sujud tilawah. Yang pertama, menghadap ke kiblat. Kemudian yang kedua, melakukan sujud tilawah, berniat untuk melakukan sujud tilawah. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram. Dan yang keempat, sujud 1 kali pada saat sujud, membaca doa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oke, jadi itu materi kita pada hari ini ya. Selanjutnya saya akan bagi dalam 3 kelompok. Ya, saya akan bagi dalam 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok ada pertanyaan yang kamu harus diskusikan. Kemudian kamu harus presentasikan di depan. Jadi perwakilan masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang akan kalian jawab pada hari ini. Ya. Oke, jadi saya akan bagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Maju berkembang guru, pendidikan agama Islam. Maju berkembang guru, pendidikan agama Islam. Guru mengabdi, guru PAI, demi putra-putri Indonesia, ikhlas mengabdi demi bangsa. Kembangkanlah mutu pendidikan, pendidikan agama Islam. Majulah Indonesia.
maju berkembang guru, pendidikan agama Islam, maju berkembang guru. Iya, semua sudah berdiskusi ya? Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil dari apa yang sudah kalian diskusikan pada hari ini. Ya, jadi masing-masing kelompok memutus satu perwakilan untuk bisa mempresentasikan apa yang sudah menjadi hasil dari diskusi kalian pada hari ini. Ya, kita mulai dari kelompok satu. Kelompok satu siapa yang akan maju? Oke, maju Renaldi. Suaranya digaringkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari diskusi dari kelompok satu, yaitu menjelaskan perbedaan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh dari Allah atas kemudian dari bahaya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari yang pos dulu ya. Terima kasih kepada kelompok satu yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Selanjutnya dari kelompok dua, siapa yang ingin maju? Maju, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan sekolah kedua. Saya akan membacakan hasil presentasi tadi. Karena dengan syukur kita bisa menikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Dengan bersyukur kita bisa mengagumi kebesaran Allah yang sudah diberikan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dulu. Terima kasih saya ucapkan kepada kelompok dua yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Selanjutnya kelompok tiga, silakan yang ingin membacakan hasil dari diskusi kalian. Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terperwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Jelaskan hikmah sujud sahwi dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah berikutnya adalah kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan minta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberi maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu. Terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1 yang telah membacakan hasil dari diskusi kalian. Ya, terima kasih dan insya Allah yang sudah berani membaca atau mempresentasikan hasil tadi, insya Allah akan dapat hadiah dari saya. Ya. Yang terakhir, siapa yang tahu apa pembelajaran yang kalian bisa ambil dari materi pelajaran kita pada hari ini? Ya, jadi siapa yang berani, siapa yang tahu apa pelajaran yang bisa ambil pada materi hari ini? Saya. Ya, coba ayo Putri. Sujud syukur dilakukan ketika kita mendapat suatu kebahagiaan dan ungkapan rasa terima kasih
berpuji kepada Allah karena telah terhindar dari mara bahaya. Iya, oke. Tepuk tangan dulu. Jadi pelajaran yang diambil yakni tentang sujud syukur dilakukan ketika kita mendapat nikmat dan terhindar dari mara bahaya. Iya. Jadi dengan selesainya tadi diskusi kelompok, maka saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini ya. Jadi materi kita pada hari ini kesimpulannya, sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah. Hanya kepada Allah manusia itu boleh bersujud. Kemudian ada juga yang namanya sujud syukur.